Ya, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita mau bongkar master rim ya. Ini kemarin masalahnya itu rimnya blong atau ambles. Jadi kita mau bongkar dulu. Alat yang kita perlu itu tang snap sama obeng sama kunci 10 ya. Yang sudah kita buka untuk piston bagian luar. Nah, kalau untuk bagian dalamnya juga kita sama bukanya. Kita tekan pakai obeng, terus kita buka pakai kunci 10 nya bebas ya, nggak harus kunci stok sih. Dia harus ditekan ya teman-teman ya, karena baut 10 nya itu dia menahan si pistonnya supaya dia nggak ngedorong keluar, jadi harus ditekan. Nah, ini bautnya juga ada ringnya jangan sampai hilang ya, nanti nggak pakai ringnya bisa bocor si minyak rim. Tinggal keluarin karena masih ada karetnya di dalam, jadi kita nggak bisa langsung keluar ya, kita agak getok-getok sedikit lah. Oke, ini yang piston bagian dalam, yang tadi kita buka itu bagian luar. Oke, kita cek satu persatu karetnya, karena kemarin remnya dia nggak padat, kemungkinan sih dari karetnya itu ada kerusakan kausan gitu. Nah, ini kayaknya kelihatan nih. Ini contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi si karetnya ini dia nggak ngedorong minyak rim yang kita tekan dari pedal itu nggak padat, jadi bocor balik ke belakangnya, jadi rimnya itu seperti apa ya, ambles gitu. Nah, ini juga bagian luarnya sama ada kayak apa, cobel gitu ya. Ini untuk yang bagian luar ya teman-teman ya. Nanti kita lihat yang bagian dalam juga. Ini yang bagian dalam, pistonnya juga udah ada gesekan ya teman-teman ya. Nah, ini kita cek satu persatu karetnya, harus benar-benar kita lihat ya, jadi ketahuan. Nah, ini nih, ini yang parahnya sebenarnya sih, karena karetnya udah koyak. Nah, ini posisinya kan masuknya seperti ini nih, jadi dia waktu ngedorong dia kayak ngelipet ke belakangnya gitu, jadi dorongannya nggak padat. Kelihatan nggak teman-teman ya, itu dia udah bolong, jadi minyak rim itu balik ke belakang lagi, jadi ngedorongnya nggak padat sih. Oke, nanti kita ganti karetnya aja, kebetulan kita udah beli satu setnya itu ada 4 piece ya. Sebenarnya lebih bagusnya kalau dia diganti satu set, tapi kita lihat dalamnya sih silindernya masih bagus, jadi ya udah, untuk minim budget juga bisa kita ganti karetnya aja, tapi dengan catatan silinder di dalamnya juga harus bagus. Nanti kita cuci dulu tabungnya, kelihatan udah kotor kali ya, nanti kita cuci baru kita ganti karetnya. Oke, nanti lanjut ke video pemasangannya ya teman-teman ya. Oke, ini udah kita cuci, tabungnya kita cuci, terus silinder dalamnya agak digosok sedikit tadi ya teman-teman ya, biar supaya lebih halus. Kita lumasin pakai minyak rim dulu, karena tadi bekas air, siapa tahu kelamaan nanti malah jadi apa, karat ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, kalau untuk gantinya ini sebenarnya gampang ya, tapi kalau bisa satu-satu kita buka langsung pasang, jadi nggak lupa posisi pemasangannya, karena karetnya juga kan beda tuh, yang nih yang kita buka ini sama yang satunya beda. Jadi kalau kita buka langsung siapa tahu kelupaan teman-teman ya, kalau mau bongkar sendiri di rumah. Jadi biar nggak salah pasang, karena kalau untuk salah pasang juga bisa ngaruh ke remnya sendiri, sama aja nanti bisa kayak kadang kosong terus ambles gitu-gitu teman-teman. Nah, ini kita pasang, untuk hadapnya sesuai dengan waktu yang dibuka tadi ya teman-teman ya. Kita ganti dulu.
Kita lihat dulu bedanya. Nah, yang ini sama-sama ada seperti paritnya gitu teman-teman ya. Terus ukurannya juga, lubangnya diameternya lebih kecil. Kalau yang satunya lebih gede, lebih besar deh. Kebetulan yang ini yang ada model ada paritnya. Nah, ini adabnya seperti ini teman-teman. Terus ada ringnya, jangan lupa juga dipasang. Nah, ini adapannya beda ya teman-teman ya. Dia berlawanan. Oke, kita pasang ringnya sama pernya juga kita tekan aja. Ini kebetulan mobil Corolla Unio tahun 97 ya teman-teman ya. Ada beberapa mobil juga yang untuk ngelepas pernya itu pakai baut, pakai obeng gitu, dia ada bautnya di dalamnya. Nah, kalau yang satunya kita cungkil aja. Nah, yang ini diameter lubangnya dia lebih besar, terus dia modelnya nggak ada paritnya. Kalau yang tadi ada paritnya. Nah, seperti ini ada paritnya. Oke, kita pasang dulu. Kita tekan-tekan supaya benar-benar pas masuk ke si paritnya ya, supaya nggak selip waktu pemasangan nanti juga. Ini bagian dalam kita pasang dulu. Dan lupa untuk pemasangannya dilumasi minyak rem dulu ya teman-teman ya. Kita pasang. Untuk masuknya jangan dipaksa karena karetnya nanti malah selip, sama aja, nggak ada perubahan nanti. Untuk pemasangannya sama ya teman-teman, seperti tadi kita tekan pakai obeng, terus pasang baut 10-nya. Jangan lupa ringnya juga kita pasang. Kita tekan di dalam itu sampai lewat si pembatas pistonnya tadi. Kita tekan baru dipasang bautnya. Fungsi bautnya ini menahan piston yang di dalam supaya dia nggak ngedorong keluar terus. Jadi dia ada seperti pembatasnya gitu teman-teman di dalamnya. Kita kencangkan, kita tes dulu apakah ada seperti berat atau kesat nggak gitu. Oke, satu lagi ini untuk piston yang bagian luar ya teman-teman ya. Kita buka. Nah, dia sama ada ringnya juga, terus karetnya juga. Untuk si karet ringnya itu kita cocokin lagi. Dia yang seperti ada parit-paritnya dulu nih, yang ini, yang di bagian ada pernya itu. Samain dulu. Mungkin teman-teman kalau mau ganti sendiri di rumah, semoga ini bisa membantu ya teman-teman ya. Sama untuk pemasangannya juga sama sih. Yang ini juga kita pemasangannya kita samakan. Lupa dioles minyak rem juga supaya dia gampang masuknya, jadi nggak maksa karetnya untuk melar gitu. Oke teman-teman, kita pasang. Lupa dilumasi minyak rem dulu. Kita pasang juga sama, kita tekan pakai obeng, terus si snap ringnya kita pasang juga pakai tang snap. Ini harus benar-benar masuk ke paritnya ya teman-teman, kalau enggak nanti dia bisa keluar sendiri karena pistonnya kan ngedorong ke luar kan. Kalau snap ringnya nggak pas malah apa ya, ngedorong nembak keluar dia jadinya. Oke
Oke ya teman-teman, ini lanjut kita ke pemasangannya. Jangan lupa dilumasin dulu untuk di ujung as pedal remnya dari booster rim. Pemasangannya juga gampang. Untuk murnya hanya ada dua, itu pakai mur 12. Kita ngebunya pakai kunci sok bisa, kunci ring juga bisa. Nanti saya tunjukin nih mur yang mana aja yang dibuka gitu kan. 12 nya platnya juga kita pasang ya. Nah ini murnya satu, yang satunya sebelah sini. Jadi dia ada dua buah mur ya teman-teman ya. Kalau kita buka, untuk bukanya juga sama, itu kita buka dua mur itu aja. Terus lanjut ke selang nipple-nya kita pasang. Nah selang nipple juga ada dua. Kita waktu buka selangnya ini duluan yang kita buka, baru mur 12 tadi. Untuk pemasangan juga harus hati-hati ya teman-teman, karena dia dratnya kan halus, sering sih slip karena bahan untuk si masternya juga bukan besi kan, jadi kalah dengan besi selangnya itu tadi, selang nipple-nya. Nah kita pasang aja sementara seperti ini dulu, baru kita isi minyak rem. Jangan lupa untuk minyak remnya harus sesuai spesifikasinya ya teman-teman ya. Ini untuk rata-rata sih mobil sekarang tuh pakai DOT 3, tipenya DOT 3. Mau merek apa aja sama sih, nggak masalah. Oke, kita coba kocok sebentar. Jadi untuk, nah itu kelihatan keluar ya teman-teman ya. Setelah itu baru kita kunci. Setelah keluar, ada keluar. Jadi ini namanya sistemnya bleeding, atau umumnya orang bilang itu buang angin. Kita pasang dulu. Oke, satunya juga kita bleeding lagi, kita kocok sebentar dari dalam, kita pijak-pijak pedalnya dengan perlahan-lahan, dia buang angin yang ada di dalam master rimnya tadi. Setelah ini kita bleeding ulang lagi. Nah untuk bleeding ini kita butuh teman ya teman-teman ya, untuk di dalam, untuk mijak-mijak si pedalnya. Jadi nanti kita seperti di kocok gitu ya teman-teman ya. Kita butuh teman di dalam, jadi satu untuk yang di pedalnya di dalam, di pedal remnya, yang satu lagi kita buka si bleedingnya juga satu-satu ya. Untuk injak pedalnya dia kejam sekali diinjak, kita buka sama sama. Jadi buang angin yang ada di depan. Sebenarnya kan dapat ditutup teman-teman. Kalau ditutup pakai tangan nanti dia ngarahnya ke atas, mata malah dari kelihatan tadi. Kita ulangi beberapa kali.
Ini satunya ke yang satunya. Ya kanan. Sama ya caranya ya, kita pijak-pijak pedalnya, terus di pedalnya dipijak, ditahan, kita ditutup lagi, Kanan. kita tahan, pijak, baru kita pijak. Bukan waktu di remnya dilepas ya remnya, jadi waktu remnya diinjak kandas, nah di situ jadi dia ada tekanan ya, Kanan. keluar bareng sama selesai. Nanti kita tinggal lagi lupa, setelah ini disiram air untuk sisa minyak ringnya, karena minyak ring ini untuk kena cat itu bisa merusak ya teman-teman. Oke, ini kita tes sudah padat ya. Kalau tadi kita pijak terus digantung, pijak lagi dia malah ambles terus seperti kandas gitu ya teman-teman. Ini udah padat sih. Kita tinggal test drive aja. Oke, semoga dapat membantu teman-teman yang mau ngerjain sendiri atau sama keluhannya. Terima kasih.